Oke, jadi ini hari ke-32 olahraga tiap hari. Kita langsung olahraga aja, guys. Yuk. Halo bang, lagi mau olahraga dulu bang. Halo, hai Will. Apa kabar di sana? Halo, halo. Lagi sepeda statis kayak biasa. Rutinitas olahraga kardio. Oh iya, buset, nggak bisa ya di sana ya kalau nggak pakai VPN ya. Buset juga buka Instagram pakai VPN. Oke. Kalau YouTube gituan juga diblok ya? YouTube, TikTok nggak ya? Masa TikTok di ban sih? Diblokir sih? Dia buatan China kan? Oke, bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas.
Thank you, semangat juga. Boleh, WhatsApp. Buset, semuanya aja. Pakai ini ya berarti ya, pakai WeChat. Oh, kalau yang versi China berarti bisa ya, tapi kalau yang global nggak bisa gitu. Lagi ngapain lo? Hai Aldi. Halo. Ini lagi sepeda statis ya.
Good. Mau nganterin ini, gue ada.
udah habis, buset, jangan berlebihan gitu lah, gue tapi enak. Pendek kata, menurut John Mayer, kesadaran diri berarti waspada terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. Mayer adalah ahli psikologi dari University of New Hampshire yang menjadi koformulator teori kecerdasan emosional bersama dengan Peter Salovey dari Yale University. Kesadaran diri dapat menjadi pemerhati yang tak reaktif, tak menghakimi keadaan-keadaan batin. Tetapi, Mayer menemukan bahwa kepekaan ini dapat pula bersifat kurang mantap. Pikiran tipikal yang menyuarakan kesadaran diri emosional mencakup harusnya aku tidak peduli. Aku akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk menghibur diri. Dan untuk kesadaran diri yang lebih sempit, adanya pikiran sepintas, jangan dipikirkan sebagai reaksi terhadap sesuatu yang menjengkelkan. Meskipun ada pembedaan logis
antara sadar akan adanya perasaan dan bertindak untuk mengubahnya. Meyer menemukan bahwa untuk setiap tujuan praktis, kedua hal itu biasanya berjalan bersama-sama. Mengenali suasana hati yang tidak mengenakan berarti ingin lepas darinya. Namun, pengenalan ini berbeda dari usaha-usaha yang kita lakukan untuk meredam tindakan Holloway. Meyer menemukan bahwa untuk setiap suasana hati yang tidak mengenakan, Meyer menemukan bahwa untuk setiap tujuan praktis, kedua hal itu biasanya berjalan bersama-sama. Mengenali suasana hati yang tidak mengenakan berarti ingin lepas darinya. Namun, pengenalan ini berbeda dari usaha-usaha yang kita lakukan untuk meredam tindakan yang menurutkan dorongan emosi. Bila kita berkata jangan pada seorang anak yang begitu marah, sehingga ia memukul teman mainnya, barangkali kita dapat menghentikan pemukulan itu. Tetapi amarahnya tidak seketika lenyap. Pikiran anak itu masih terpaku pada pemicu amarahnya. Tapi ia mengambil mainanku, dan amarahnya terus berlanjut. Kesadaran diri mempunyai pengaruh yang lebih besar akan perasaan yang bersifat menentang dan kuat. Ungkapan saya ingin marah menawarkan derajat kebebasan yang lebih tinggi. Bukan sekadar pilihan untuk tidak bertindak, melainkan pilihan tambahan untuk mencoba melepaskan perasaan itu. Menurut Meyer, orang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka. Sadar diri, peka akan suasana hati mereka ketika mengalaminya. Dapat dimengerti bila orang-orang ini memiliki kepintaran tersendiri dalam kehidupan emosional mereka. Kejernihan pikiran mereka tentang emosi boleh jadi melandasi ciri-ciri kepribadian lain. Mereka mandiri dan yakin akan batas-batas yang mereka bangun, memiliki kesehatan jiwa yang bagus, dan cenderung berpendapat positif akan kehidupan. Bila suasana hati mereka sedang jelek, mereka tidak risau dan tidak larut ke dalamnya, dan mereka mampu melepaskan diri dari suasana itu dengan lebih cepat. Pendek kata, ketajaman pola pikir mereka menjadi penolong untuk mengatur emosi. Tenggelam dalam permasalahan. Mereka adalah orang-orang yang seringkali merasa dikuasai oleh emosi dan tak berdaya untuk melepaskan diri. Seolah-olah suasana hati mereka telah mengambil alih kekuasaan. Mereka mudah marah dan amat tidak peka akan perasaannya, sehingga larut dalam perasaan-perasaan itu dan bukannya mencari perspektif baru. Akibatnya, mereka kurang berupaya melepaskan diri dari suasana hati yang jelek, merasa tidak mempunyai kendali atas kehidupan emosional mereka. Seringkali mereka merasa kalah dan secara emosional lepas kendali. Pasrah. Meskipun seringkali orang-orang ini peka akan apa yang mereka rasakan, mereka juga cenderung menerima begitu saja suasana hati mereka, sehingga tidak berusaha untuk mengubahnya. Kelihatannya, ada dua cabang jenis yang pasrah ini. Mereka yang terbiasa dalam suasana hati yang menyenangkan,
dan dengan demikian motivasi untuk mengubahnya rendah. Dan orang-orang yang kendati peka akan perasaannya, rawan terhadap suasana hati yang jelek, tetapi menerimanya dengan sikap tak acuh, tak melakukan apapun untuk mengubahnya meskipun tertekan. Pola yang ditemukan misalnya pada orang-orang yang menderita depresi dan yang tenggelam dalam keputusasaan, yang berlebihan dan yang tak peduli. Bayangkanlah sejenak Anda sedang menumpang pesawat terbang jurusan New York San Francisco. Penerbangan itu berjalan mulus, tetapi sewaktu mencapai pegunungan Rocky, suara pilot terdengar di intercom pesawat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di depan ada badai kecil. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dan pasanglah sabuk pengaman. Kemudian pesawat itu menerjang pusaran udara tersebut, yang ternyata lebih dahsyat daripada yang pernah Anda alami. Pesawat udara itu terhempas turun naik dan oleng ke kiri kanan dari bola yang diterpa ombak laut. Pertanyaannya adalah, apakah yang Anda lakukan apabila Anda jenis orang yang membenamkan diri ke dalam buku atau majalah, atau terus saja menonton film tak memedulikan pusaran udara tersebut? Ataukah Anda cenderung membaca ulang petunjuk-petunjuk penyelamatan darurat yang tercantum pada kartu-kartu petunjuk, atau mengamati awak-awak kabin kalau mereka memperlihatkan tanda-tanda panik, atau berusaha keras mendengarkan suara mesin pesawat untuk mengetahui siapa tahu ada sesuatu yang merisaukan? Respons yang muncul secara alami pada kita adalah tanda kecenderungan sikap mental perhatian kita bila menghadapi tekanan. Skenario pesawat terbang itu sendiri merupakan salah satu bagian dari tes psikologi yang disusun oleh Susan Miller, seorang ahli psikologi di Temple University, untuk menilai apakah orang cenderung menjadi waspada dengan memperlihatkan secara seksama setiap detail kondisi bahaya, ataukah sebaliknya menghadapi saat-saat mencemaskan semacam itu dengan berusaha menghibur diri. Dua sikap perhatian terhadap beban stres ini mempunyai konsekuensi yang amat berbeda terhadap bagaimana orang menjalani respons emosional mereka sendiri. Orang-orang yang waspada bila mengalami tekanan dapat secara tidak sadar memperbesar reaksi-reaksi mereka sendiri dengan bertindak berlebihan yang terlampau hati-hati, terutama bila penyesuaian diri mereka tidak disertai mantapnya kesadaran diri. Akhirnya adalah emosi mereka tampak semakin intens. Orang-orang yang tidak peduli, yang menghibur diri, kurang peka akan reaksi mereka sendiri, dan dengan demikian memperkecil pengalaman akan respons emosional mereka, bila bukan ukuran reaksi itu sendiri. Pada tahap ekstrim, ini berarti bahwa bagi sebagian orang, kesadaran emosional merupakan keadaan mendesak, sementara bagi orang lain, hampir-hampir tak terasa. Contohnya pada suatu perang, ada seorang mahasiswa yang mengetahui api menyala di asramanya. Kemudian ia yang pergi mencari tabung pemadam kebakaran dan memadamkan api. Tak ada yang istimewa, selain bahwa dalam perjalanannya mencari tabung pemadam kebakaran dan kembali untuk memadamkan api, ia berjalan biasa, bukan berlari-lari. Alasannya, ia tidak merasa bahwa keadaannya mendesak. Kisah ini diceritakan kepada saya oleh Edward Jenner, seorang ahli psikologi di Illinois University di Urbana, yang sedang mengamati intensitas pengalaman emosi manusia. Mahasiswa itu menonjol dalam kumpulan studi kasusnya sebagai salah satu orang yang paling tidak intens yang pernah diketahui Jenner. Pada dasarnya, mahasiswa itu adalah orang tanpa nafsu, seseorang yang menempuh kehidupan dengan sedikit atau sama sekali tidak mengandalkan perasaan, bahkan dalam keadaan darurat semisal kebakaran. Sebaliknya, bayangkanlah seorang wanita pada titik yang berlawanan pada spektrum gender. Saat lainnya ia begitu bersemangat setelah melihat iklan obral besar-besaran sepatu wanita di sebuah toko yang mahal, sehingga ia menghentikan apa yang sedang dikerjakannya, melompat masuk ke mobilnya, dan berkendara selama 3 jam menuju toko itu di Chicago. Jenner menemukan bahwa kaum wanita pada umumnya lebih kuat merasakan emosi positif dan negatif daripada kaum pria. Dan bila mengesampingkan perbedaan jenis kelamin, mereka yang lebih cermat
memiliki kehidupan sosial emosional yang lebih kaya. Pada satu sisi, kepekaan emosional yang tinggi ini mempunyai arti bahwa untuk orang-orang yang semacam itu, singgungan yang amat kecil pun dapat menimbulkan badai emosi, entah itu menyenangkan atau menyedihkan. Sementara orang-orang pada ekstrim yang hampir-hampir tidak mengalami perasaan apapun, bahkan bila menghadapi keadaan-keadaan yang paling menakutkan. Gary telah membuat kesal tunangannya Ellen, karena meskipun ia cerdas, memiliki pola pikir tajam dan ahli bedah yang berhasil, secara emosional Gary bersifat dingin, sama sekali tidak tanggap akan setiap dan semua ungkapan perasaan. Meskipun Gary dapat berbicara dengan pintar tentang sains dan seni, bila menyangkut perasaan, bahkan perasaannya terhadap Ellen, ia menjadi diam 1000 bahasa. Meskipun Ellen berusaha keras untuk membangkitkan emosinya, Gary tetap bersikap pasif, tidak acuh. Tidak mudah bagi saya untuk mengungkapkan perasaan, kata Gary terhadap ahli terapi yang dikunjunginya atas desakan Ellen perihal kehidupan emosional. Gary menambahkan, saya tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Perasaan saya datar-datar saja, baik yang positif maupun yang negatif. Ellen tidaklah sendirian atas kekecewaannya akibat dinginnya perasaan Gary. Seperti yang diungkapkan Gary kepada ahli terapinya, ia tidak mampu berbicara secara terbuka tentang perasaan-perasaannya dengan siapapun dalam hidupnya. Alasannya, ia memang tidak mengetahui apa yang mesti dirasakan. Paling-paling seperti yang dikatakannya, ia tidak bisa marah, sedih, dan gembira. Seperti pengamatan ahli terapinya, kekosongan emosi ini membuat Gary serta orang-orang seperti dia tak memiliki warna, pucat. Mereka membosankan bagi siapa saja. Itulah sebabnya istri mereka menyuruh mereka berobat. Datarnya emosi Gary menjelaskan apa yang oleh psikiater disebut alexithymia, yang berasal dari bahasa Yunani. Berarti tidak memiliki, leksis berarti kata, dan timos berarti emosi. Orang semacam itu tidak memiliki perbendaharaan kata atas perasaan mereka. Sungguh, tampaknya mereka sama sekali tidak mempunyai perasaan, meskipun barangkali sebenarnya ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan emosi, bukan karena tiadanya emosi sama sekali. Orang semacam itu untuk pertama kalinya diamati oleh para psikoanalisis yang dibuat bingung oleh segolongan pasien yang tak dapat disembuhkan dengan metode biasa, karena mereka dilaporkan tidak memiliki perasaan, fantasi, dan mimpi-mimpi yang berwarna. Pendek kata, sama sekali tidak memiliki kehidupan batin emosional yang dapat dibicarakan. Ciri-ciri klinis yang menandai penderita alexithymia mencakup kesulitan melukiskan perasaan mereka sendiri atau perasaan orang lain, dan perbendaharaan kata emosional yang amat terbatas. Apabila mereka menemui kesulitan dalam membedakan berbagai macam emosi maupun membedakan antar emosi dan rangsangan tubuh, sehingga barangkali mereka mengatakan bahwa mereka mual-mual, berdebar-debar, keringetan, dan pusing-pusing, tetapi mereka tidak pernah mengetahui bahwa mereka merasa cemas. Mereka betul-betul ganjil, mirip makhluk asing yang berasal dari dunia yang lain sama sekali, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang dikuasai oleh perasaan. Itulah gambaran yang diberikan oleh Dr. Peter Stevens, psikiater dari Harvard, yang pada tahun 1972 mencetuskan istilah alexithymia. Penderita alexithymia jarang menangis, misalnya, tetapi seandainya menangis, air matanya mengucur deras. Namun mereka akan kelabakan bila ditanya apa sebabnya mereka menangis. Udah ya, sambil ini.
Halo, baru banget beres olahraga. Sekarang mau penutupan ya, punten. Oke, jadi hari ke-23 aku olahraga tiap hari. Hari ini olahraga mulai jam 4:30, yang mana lebih bagus. Tapi secara habitnya sebenarnya nggak terlalu bagus, karena hari ini kita pakai willpower, bukan pakai jadwal. Kenapa? Karena aku nggak ada jadwal, jadi gue mikirnya udahlah kita olahraga aja, supaya nanti perbaikin tidur dan baru besok kita mulai pakai jadwal lagi. Secara habit tadi ya langsung mulai, tapi ya ada nunda-nunda dikit sih, jadi secara habit nggak terlalu baik. Tapi secara fisik tadi lumayan, kita udah olahraga aerobik selama 22 menit ya, dan totalnya olahraganya itu tadi selama 41 menit, tapi masih pakai sepeda statis, jadi masih kurang enak karena dia kan nggak otomatis ya geraknya ya, jadi kita pace nya juga kalau lagi mikir suka nggak gerak kakinya, jadi pace nya suka biasa atau kayak usahain keluarkan nggak setinggi itu. Oke, otherwise segitu aja buat hari ke-32. See you di hari ke-33. Punten Tristan, aku udahan dulu. Tahu Ko Stefanus. Dulu sempet diajarin kayaknya, salah. Pamit dulu ya, aku udahan dulu. Makasih, bye bye.